Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Delia Nurfarisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pemanfaatan pembelajaran digital. Selamat menyaksikan. Pokok pembahasan yang akan saya jelaskan adalah: pertama, dasar-dasar pemanfaatan pembelajaran digital; kedua, fungsi pembelajaran digital di kehidupan sehari-hari. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa pemanfaatan pembelajaran digital yang tepat dapat meningkatkan produktivitas aktivitas pembelajaran. Jika pendidik menggunakan dasar-dasar pemanfaatan pembelajaran digital, yaitu: pertama, mengaitkan pembelajaran digital ke pembelajaran offline; kedua, mempelajari aplikasi praktis dari sebuah pengetahuan; ketiga, mendapatkan umpan balik yang berkesinambungan dan analisis kemajuan; keempat, mengaktifkan keterlibatan sosial atau social engagement; kelima, belajar melalui pendekatan campuran atau mixed approach. Mengaitkan pembelajaran digital ke pembelajaran offline. Ketika seorang peserta didik dapat menghubungkan apa yang dia pelajari di kelas dengan apa yang dia pelajari secara online melalui pembelajaran digital, maka koneksi tersebut akan mampu meningkatkan tingkat pemahamannya dan membantu mereka dalam memahami konsep-konsep teknik dengan mudah. Menciptakan hubungan bersama ini menjadikan pembelajaran digital sebagai sebuah pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermanfaat bagi peserta didik. Mempelajari aplikasi praktis dari sebuah pengetahuan. Jika pengetahuan tidak diterapkan secara praktis, maka menjejalkan banyak teori dapat menjadi membosankan dan tidak produktif. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui dan menguasai aplikasi praktis dari topik yang sedang dipelajari. Cara efektif untuk melakukan ini adalah dengan memasukkan demonstrasi kehidupan nyata, skenario, dan simulasi buatan ditambah dengan konsep-konsep teoritis. Ini akan memberikan pemahaman yang lengkap dan menyeluruh tentang materi tertentu kepada peserta didik. Mendapatkan umpan balik yang berkesinambungan dan analisis kemajuan. Sebuah pembelajaran digital yang dilengkapi dengan penilaian dan tes dapat membantu peserta didik dalam menilai pengetahuan mereka dan melacak kemajuan belajar mereka. Platform ini juga memberikan peserta didik bagian umpan balik, di mana mereka didorong untuk menambahkan saran, keluhan, atau umpan balik lainnya yang akan membantu dalam membuat platform pembelajaran digital dengan lebih baik. Ekosistem semacam ini sangat menguntungkan bagi peserta didik dalam jangka panjang, karena secara bertahap, platform pembelajaran digital beradaptasi dengan kebutuhan mereka secara lebih spesifik. Mengaktifkan keterlibatan sosial atau social engagement. Salah satu keuntungan terbesar dari platform pembelajaran digital adalah memungkinkan peserta didik untuk bersosialisasi, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan sesama peserta didik di web. Mereka dapat bekerja sama, mengumpulkan sumber daya pembelajaran secara kolaboratif, dan belajar bersama menuju pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, peserta didik dapat memanfaatkan fitur ini untuk terlibat dalam pembelajaran kelompok dengan intensitas yang lebih tinggi. Belajar melalui pendekatan campuran atau mixed approach. Penelitian menunjukkan bahwa program campuran atau sering juga disebut dengan blended learning yang dirancang secara khusus cenderung mampu meningkatkan daya pengetahuan dan keterampilan belajar peserta didik. Dengan demikian, kelas-kelas dalam pembelajaran digital dapat pula dilengkapi dengan media pembelajaran lain seperti video, podcast, dan bahkan multimedia untuk meningkatkan capaian belajar peserta didik. Menurut Kenji Kitao, terdapat 3 potensi atau fungsi pembelajaran digital yang dapat dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari, yaitu: pertama, potensi alat komunikasi; kedua, potensi akses informasi; ketiga, potensi pendidikan dan pembelajaran. Fungsi yang pertama adalah potensi alat komunikasi. Pembelajaran digital sebagai alat komunikasi memungkinkan peserta didik untuk berkomunikasi kemana saja secara cepat, dengan menggunakan email, media sosial seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya, atau berdiskusi melalui forum chatting dan mailing list. Berkomunikasi dengan berbagai macam platform media digital lebih efektif dan efisien, karena cukup membayar biaya pulsa telepon lokal di samping biaya langganan bulanan kepada internet service provider.
Maka, berbagai informasi atau dokumen yang perlu dikomunikasikan dapat terkirimkan dengan sangat cepat. Fungsi yang kedua, potensi akses informasi. Sebagai potensi akses informasi, pembelajaran digital memungkinkan peserta didik dapat mengakses berbagai informasi yang terkait dengan konten yang sedang dipelajarinya. Misalnya, perkembangan sosial, ekonomi, politik, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang disajikan oleh berbagai sumber. Peserta didik juga dapat mengakses berbagai referensi, baik yang berupa hasil penelitian maupun artikel hasil kajian dalam berbagai bidang. Melalui pembelajaran digital, informasi dalam berbagai bidang yang tersedia atau perkembangan yang terjadi di seluruh penjuru dunia dapat diakses dengan cepat oleh banyak orang. Dalam konteks pembelajaran digital, peserta didik cukup hanya duduk saja di tempat masing-masing, berinteraksi dengan sumber belajar maupun pengajar yang membina materi pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran digital, peserta didik memiliki pilihan atau alternatif untuk belajar secara tatap muka atau melalui pembelajaran digital. Fungsi yang ketiga, potensi pendidikan dan pembelajaran. Dalam upaya memanfaatkan perkembangan teknologi pembelajaran digital yang dilakukan oleh berbagai negara untuk berbagai kepentingan, termasuk pendidikan, adalah mengembangkan perangkat lunak atau program aplikasi yang dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan atau pembelajaran. Perangkat lunak yang telah dihasilkan akan memungkinkan para pengembang pembelajaran atau instructional developers bekerja sama dengan ahli materi pembelajaran atau konten spesialis mengemas materi pembelajaran elektronik. Materi pembelajaran elektronik dikemas dan dimasukkan ke dalam jaringan, sehingga dapat diakses melalui pembelajaran digital. Kemudian dilakukan sosialisasi ketersediaan program dari pembelajaran tersebut, agar dapat diketahui oleh masyarakat luas termasuk peserta didik. Sebagai implikasinya, para pengajar perlu memiliki kemampuan mengelola dengan baik penyelenggaraan kegiatan pembelajaran digital melalui internet. Sekian pembahasan mengenai pemanfaatan pembelajaran digital yang telah saya sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.